ditemani Nazara dari 12 TKJ. Kami dari kelompok 2. Hai, perkenalkan nama saya Herdia Musika dari kelas 12 TKJ. Kami dari kelompok 2. Saya Nusra Jikea dari 12 TKJ kelompok 2. Saya Asrat Terima Jega dari kelas 12 TKJ kelompok 2. Kerja subscriber pada internet telepon, perlu kita ketahui dulu apa pengertian daripada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL adalah salah satu dari bentuk teknologi Digital Subscriber Line atau DSL. Ciri khas ADSL itu bersifat asimetrik sehingga data yang ditransfer dalam kecepatan yang tidak sama dari satu sisi ke sisi yang lain. Atau bisa juga dikatakan definisi ADSL, yaitu teknologi yang mengirim sinyal-sinyal melalui kabel tembaga pada frekuensi yang berbeda dengan frekuensi yang digunakan untuk pelayanan telepon. Hal terpenting ketika menggunakan ADSL yaitu IP modem dan juga password atau kata sabinya. Kenapa hal tersebut penting? Karena berkaitan dengan keamanan penggunaan layanan untuk konsumen yang diberikan di pihak provider. IP merupakan salah satu syarat untuk dapat memasuki jaringan internet. Biasanya apabila mau mengubah kata sandi, perlu memasukkan kembali sesuai dengan perubahan yang dibutuhkan. Apabila seluruh proses telah berhasil, maka akan tersambung ke jaringan internet. Pelengkap pada modem router ADSL adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu di sisi pelanggan disebut CPE. Di sisi pelanggan harus ada penerimaan DSL atau modem ADSL dan splitter. Yang kedua, satu lagi di sisi Telkom. Yang ketiga, di sisi Telkom terdapat ADSL multiplayer yang disebut DSLAM atau Digital Subscriber Line Access Multiplayer untuk menerima sambungan dan remote ATOM, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah asingnya broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi berkisaran antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream atau sentral pelanggan dan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream atau pelanggan sentral. Kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses. Kelebihan ADSL. Ada beberapa kelebihan ADSL diantaranya yaitu 1. Kecepatan internet yang selalu stabil. 2. Koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap bisa dipakai kapanpun. 3. Layanan komunikasi antara data dengan suara diberikan lewat dua kanal yang terpisah, namun tetap pada satu kabel bersama. 4. Mempunyai pembagian frekuensi menjadi dua macam, diantaranya yaitu frekuensi tinggi menghantar data dan frekuensi rendah atau pengantar suara atau fresh. 5. Dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal karena dengan ADSL internet jadi lebih cepat. Kelemahan ADSL, ada beberapa kelemahan pengiriman data yang bisa dipengaruhi oleh jarak antara line semacam berikut. Yang pertama, jika jarak antara modem dengan komputer atau saluran telepon dengan gardu telepon semakin jauh, maka kecepatan dalam mengecek. Yang kedua, sampai saat ini kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon atau DSLAM. Dan tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL. Yang ketiga, seiring dengan perkembangan zaman, pada saluran telepon digital sudah mulai menggunakan kabel fiber optik. Yang hal tersebut tidaklah sesuai dengan sistem teknologi ADSL yang masih memakai saluran analogi kabel tembaga. Sehingga sekarang ini masih sulit dalam mengirimkan sinyal melalui kabel fiber optik.
Yang keempat, adanya load EOS yang dipakai untuk memberikan layanan sampai ke pelosok daerah membuat load choice akan menggeser frekuensi suara ke frekuensi yang biasanya dipakai ADSL. Hal seperti ini bisa berakibat pada terjadinya intervensi ataupun ketidakcocokan jalur pada ADSL. Yang terakhir, adanya finger tap yang merupakan sebuah kabel tidak berbeda pada jalur langsung antara pelanggan dengan CO. Jadi, finger tap bisa menimbulkan hostage yang nantinya bisa mengganggu kinerja ADSL. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.